Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Mulyati dengan NIM 1902056 dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya sudah berada di tempat di musola, akan mewawancarai salah satu anggota DPD Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi. Sebelumnya Bapak, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Mungkin Bapak perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatah Firman Fauzi. Sebetulnya ketua DPD PKS Kota Sukabumi. Yang alhamdulillah tinggal di Jalan Berjaya Gang 2. Dan memang ini saya sepupu akul ya, masih saudara, alhamdulillah. Ya, mungkin Bapak, kedatangan saya di sini, saya ingin mewawancarai kepada Bapak, berbincang mungkin ya sedikit mengenai tentang budaya politik di Indonesia. Nah, mungkin menurut Bapak, pendapat Bapak tentang budaya politik di Indonesia sekarang ini seperti apa, Pak? Budaya politik di Indonesia ini pertama secara umum masih pragmatis itu ya, masyarakat kita diajarkan dari semenjak dahulu sebetulnya. Orde Baru kemudian reformasi pun akhirnya terjebak pada perlakuan pragmatisme. Artinya ketika ada materi maka itulah yang didukung. Walaupun misalnya ada beberapa calon, yang satu calonnya bagus, mampu, tapi dia tidak punya pendanaan, maka itu nggak dipilih kadang-kadang kalau tidak punya pendanaan besar. Artinya budaya itu masih melekat, sehingga yang terjadi adalah kos politik tinggi bagi demokrasi di Indonesia ini, berpolitikan di Indonesia ini. Ini memang karena ini harus menjadi PR besar bagi kita, terutama partai politik, memang bagaimana supaya mengedukasi kepada masyarakat bahwa itu harus dihilangkan, sedikit demi sedikit. Ya Bapak, mungkin seperti yang kita ketahui bahwasanya sampai sekarang ini pengetahuan akan politik di Indonesia masih sangat kurang gitu Pak ya. Nah, terutama di daerah-daerah terpencil. Nah, menurut Bapak pandangan itu gimana Pak? Jadi pendapat bisa Bapak? Jadi tetapi kan sekarang sudah era medsos ya, era internet, walaupun memang belum merata ya. Di Jawa Barat saja menurut kemarin survei itu hampir masih 30-40% di Jawa Barat ya. Kita lihat Jawa Barat itu kan paling luas, paling padat penduduknya, paling besar. Itu di pelosok-pelosok Jawa Barat sendiri memang belum banyak tersentuh internet ya. Apalagi kemudian di Indonesia Timur, walaupun itu tetap saja itu harus kita tingkatkan. Kalau itu sudah bisa diakses demikian bagusnya, itu bisa informasi itu akan semakin luas, sehingga karena informasi itu tidak tersampaikan dengan luas, sehingga mungkin salah satunya pragmatisme itu mungkin munculnya dari situ. Salah satunya informasi ya, tentang politik, partai politik, tentang kondisi negara dan sebagainya itu belum sampai merata ya, seperti itu. Jadi mungkin karena masalah informasi juga sama tentang daerah belum merata. Ya. Nah Bapak, menurut survei yang saya ketahui ya Pak ya, jadi mengenai masalah yang tadi yang kurang pahamnya tentang politik menyebabkan ketika pemilihan umum gitu sering terjadi golput gitu Pak. Nah itu pandangan Bapak seperti apa? Nah itu sebetulnya golput itu kalau menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah sebetulnya. Golput itu karena ketika kemudian ada orang yang golput, beberapa masyarakat atau jumlahnya alam sehingga terlalu banyak juga ya, tapi ada di seluruh Indonesia itu, tetap ketika kemudian pemerintahan terwujud baik level atas, pemerintah pusat, daerah 2 atau 1, itu tetap saja nanti
kebijakan-kebijakan itu akan kena juga kepada dia kan gitu ya. Sehingga kemudian ketika mereka tidak puas, ya, kenapa kemudian kemarin tidak kemudian menyalurkan aspirasinya dengan sebaik mungkin gitu. Karena sebetulnya budaya demokrasi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bila orang-orang baik, orang-orang paham, orang-orang yang betul-betul memilih itu karena informasi yang betul gitu. Maka mungkin tidak akan terjadilah golput mungkin ya. Lalu Pak, menurut Bapak sendiri nih, faktor apa saja sih yang sering gitu terjadi ketika jadi kayak orang-orang itu kan sudah paham tentang politik gitu sebagian. Nah, lalu faktor apa saja yang mungkin bisa menyebabkan golput itu masih terjadi gitu Pak? Pertama bisa jadi ketidakpuasan, itu pasti rata-rata memang ketidakpuasan terhadap pemerintahan secara individu, kemudian bisa ngajak ke yang lain. Atau yang kedua juga karena perbedaan pandangan secara ideologis, bisa jadi di Indonesia kan majemuk sekali ya pemikiran, pandangan terhadap politik. Sebenarnya ada yang kemudian mengharamkan politik itu haram, politik itu adalah sesuatu yang kotor gitu. Ada yang berpendapat seperti itu, walaupun sebetulnya politik itu adalah kalau dilihat pada ajaran Islam sendiri ya, sebagai agama yang terbesar di kita di Indonesia, itu bagian dari ajaran Islam sendiri politik itu gitu. Bagaimana Rasulullah SAW, kalau kita bahas secara panjang lebar itu bisa terdapat bagaimana politik yang Rasulullah itu diwujudkan. Ada gitu, politik Rasulullah itu tentu politiknya kan politik yang baik ya, berdasarkan akhlak. Mungkin itu ya perbedaan ketidakpuasan, perbedaan pandangan ya, ideologi dan sebagainya. Itu yang paling pokok sebetulnya, yang ketidakpuasan. Lalu Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang politik itu kotor gitu ya. Itu menurut pandangan Bapak benar apa enggak gitu? Sebetulnya enggak, ada politik mah enggak salah ya, kasihan gitu nyalahin politik. Politik itu kan sebetulnya, apalagi kan ilmu politik ya, sebetulnya itu kan strategi dalam mencapai tujuan. Kan politik kan itu namanya. Jadi politik itu adalah strategi bagaimana mencapai tujuan. Nah, yang paling kemudian memiliki peran yang besar untuk kemudian terwujudnya atau bukan terwujudnya ya, terstigmanya politik itu kotor karena memang yang mengisinya itu gitu, yang mengisinya politik itu politikusnya gitu ya, politiknya mah enggak sebetulnya. Maka kemudian sebetulnya bagaimana kita khususnya partai politik harus kemudian bisa mengedukasi kepada masyarakat bahwa memang politik itu sesuatu yang sangat penting dalam sendi kehidupan berbangsa itu, dan bisa dipecahkan dari pendidikan, bahkan seluruh pendidikan, ekonomi, sosial, budaya itu ada politiknya semua gitu. Strategi untuk mencapai tujuan itu. Seperti itu. Nah, Bapak mungkin survei yang saya dapatkan gitu kayak, jadi seiring berkembangnya zaman, terutama pada zaman sekarang gitu ya, banyak masyarakat yang tahu akan politik tetapi memilih untuk tidak peduli gitu Pak tentang politik, terutama yang masalah yang tadi golput itu. Nah, menurut pandangan Bapak, apa sih yang menyebabkan politik yang sekarang terjadi pada anak muda? Jadi anak muda sekarang itu cenderung lebih masa bodoh gitu tentang pemilihan gitu Pak. Ya. Betul itu. Makanya kemudian sekarang di PKS sendiri khusus konsen terhadap kepemudaan. Ada PKS muda, bahkan ketua DPP kepemudaan PKS di Pusat itu Dr. Gamal bin Said itu, yang inspirasi buat anak muda itu bagus karena membuat sebuah bank sampah ya untuk ditukarkan dengan pemeriksaan dan obat. Nah, dia dokter, jadi nggak usah bayar. Jadi hasilnya juga buat masyarakat juga. Yang artinya memang sekarang itu memang budaya di kalangan muda milenial, padahal sebetulnya di pemuda ini di 2024 nanti pemilih itu 40% itu pemuda, usia muda.
Usia muda itu kan usia sekitar yang udah milih 17, yang udah milih punya KTP sampai usia 35 lah gitu. Itu mayoritas, itu bukan mayoritas ya, mendominasi juga nanti duduk pas. Maka kemudian ini penting, memang nggak salah-salah amat para pemuda kita, karena melihat mungkin fenomena yang sekarang itu bagaimana politiknya politik dagang sapi, politik mulai praktis untuk tujuan yang instan, untuk kemewahan, untuk menumpuk-numpuk harta misalnya begitu. Wajar saja begitu. Maka tapi jangan sampai juga terjadi a priori masa bodoh, karena nanti kan yang jadi pemimpin juga pemuda yang hari ini gitu. Jagoan itu kan, pemuda itu masa akan datang harus jadi pemimpin. Itu kalau pemuda-pemuda tidak kemudian peduli, maka ini akan menjadi sesuatu yang celaka bagi bangsa kita. Maka yang paling penting adalah bagaimana para peran partai politik itu harus mengedukasi pemuda itu bahwa politik itu adalah sesuatu yang enak gitu, senang gitu, dan ini adalah penting dalam seni kehidupan berbangsa. Dan politik itu hubungannya bukan masalah kemudian partai politik ya, politik itu luas gitu. Partai politik itu salah satunya gitu. Mau tidak mau di Indonesia karena sistemnya masih seperti ini, sistem partai politik ya, maka harus dimanfaatkan juga sebesar-besarnya. Kalau bisa para pemuda-pemuda yang punya idealisme yang tinggi, yang punya kejujuran yang tinggi, semangat yang luar biasa, masuk partai-partai politik gitu. Ya mau ke PKS kah, enggak gitu, kita buka. Mau ke yang lain enggak. Jadi harus justru yang masuk yang pemuda-pemuda yang memiliki semangat yang luar biasa untuk membangun negara kita. Allah. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan gitu untuk anak muda gitu, supaya mereka tuh semangat untuk berpolitik dan bisa menjalankan jikapun mereka gitu nantinya gitu Pak. Yang akan bertugas. Baik ya, intinya sih mari kepada para pemuda Indonesia, tentu bangsa kita merdeka dulu karena juga pemuda-pemudanya yang aktif, yang berjuang. Kita mengenal ada Sumpah Pemuda ya, yang sudah terkenal sekali. Sebelumnya juga ada Young Java, Young Islamic Bond kan. Semuanya adalah para pemuda-pemuda usia 18, 20 tahun, 20 sampai 25 tahun. Mereka juga adalah orang-orang yang siap untuk berjuang. Termasuk fenomenal sekali Bung Tomo itu kan, beliau kemudian bisa mengusir penjajah di Surabaya itu usia 20 tahunan kan beliau itu. 25 tahunan, 20 sampai 25 tahun. Artinya bahwa mari spirit itu kita bawa di dalam mengisi kemerdekaan saat ini. Indonesia sudah merdeka sudah hampir 75 ya, 75 tahun, 76 ya, 76 tahunan. Tentu saja kita harus membangun bangsa kita. Apalagi dalam survei hari ini, pemuda ini nanti adalah yang mendominasi milenial ini. Jadi kaum kolonial ini sudah mulai nggak ada ya, sudah tidak, perannya sudah sedikit. Maka kaum milenial itu ke depan sangat besar. Oleh karena itu maka kuatkan pengetahuan kita, wawasan kita, terus gali ilmu apapun ya, baik ilmu terutama ilmu agama, ilmu politik apapun itu pemuda itu harus menguasai. Jadi kalau kita luas wawasan, insya Allah kita tidak kerdil ya, tidak memandang dengan hanya kacamata kuda saja, tetapi memang betul-betul luas. Sehingga kalau dengan ilmu itu, insya Allah akan pengetahuan kita tentang segala sesuatu itu akan baik dicerna dan juga akan dilaksanakan. Yang kedua juga spiritual, mental spiritual kita juga harus tinggikan dalam pemuda. Itu penting ya, karena tanpa spiritual mental itu keagamaan terutama itu tidak akan kuat ya, basicnya. Itu yang paling penting ya. Nah, dan terakhir adalah tentu saja pemuda harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai, bersatu, karena kalau bersatu itu akan kuat ya, insya Allah. Maka insya Allah secara khusus di PKS juga mungkin saya ada bidangnya kepemudaan, ada PKS muda, itu ada Gelora Keadilan, itu adalah dalam rangka untuk bagaimana partai politik berperan untuk kepemudaan lebih konsen. Karena pemuda ini adalah harapan bangsa kita ke depan, tidak boleh disia-siakan. Mungkin cukup sekian wawancaranya, karena
panjang juga Ya, tentang membahas enggak. tentang politik gitu ya Pak ya. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya Bapak, dan semoga Bapak tetap sehat selalu Amin, dan amin. bisa menjalankan amanahnya. Amin. Dan itu ya. Iya Pak.